ia susah mengucap syahadat. Dikisahkan saat Alkamah sakit keras, istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya memberi kabar bahwa suaminya sakit kritis dan sepertinya sedang menghadapi sakaratul maut. Begitu menerima kabar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengutus Amr, Bilal, dan Suhaib untuk menjenguk Alkamah dan mengajarinya mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Namun lisannya keluh dan tak bisa berucap. Akhirnya mereka kembali memberitahukan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, apakah di antara kedua orang tuanya masih ada yang hidup? Disampaikan kepadanya, ada wahai Rasul, yaitu ibunya. Ia sudah sangat rapuh. Lalu Rasulullah meminta, temuilah ibunya. Sampaikan jika engkau masih kuat, datanglah kepada Rasulullah. Jika tidak, diamlah di rumah, dan Rasulullah yang akan menemuimu. Singkat cerita, utusan Rasulullah pun bergegas menemuinya. Setiba di hadapan ibunya Alkamah, sang utusan menyampaikan pesan tadi. Lalu ibunda Alkamah berkata, biarlah aku sendiri yang menemui Nabi, aku lebih berhak menemuinya. Dengan bantuan tongkatnya, ibunda Alkamah pun berangkat menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya, ia mengucap salam dan dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baginda Nabi bertanya, wahai ibunda Alkamah, jujurlah kepadaku. Jika berbohong, wahyu Allah akan turun kepadaku. Bagaimana keadaan anakmu? Lalu ia menjawab, wahai Rasul, anakku itu rajin sholat, rajin puasa, dan banyak sedekah. Lantas bagaimana keadaanmu kepadanya? Desak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak suka kepadanya karena ia lebih mementingkan istrinya dan durhaka kepadaku. Berarti murka sang ibunda yang membuat Alkamah terhalang mengucap syahadat, ungkap Rasulullah. Kisah ini dihukumkan sebagai palsu, dan tersenarai tentang kepalsuannya di dalam bukunya Al-Mawdu'at. Al-Ukaili juga menyenaraikan kisah ini dalam kitabnya Du'afa Al-Kabir, sebagai suatu cerita dusta. Al-Haythami, hadits ini mengenai cerita ini diriwayatkan oleh Tabrani dan Ahmad secara ringkas sekali, tetapi dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Faid Abu Warqa, dan dia adalah seorang yang matruk, yang ditinggalkan, tidak diterima haditsnya. Al-Baihaqi, cerita ini adalah sangat lemah daif jiddan, dalam kitabnya Syu'ab Al-Imam, Al-Munziri dalam Targhib wa Tarhib. Ibnu Arraq juga mengatakan ceritanya tidak sahih, Tanzih Al-Syariah. Al-Albani, hadits ini dan keseluruhannya adalah maudu, palsu, seperti yang dinyatakan dalam kitabnya Silsilah Ahadits Al-Daifah. Antara hadits sahih dan hasan tentang taat ibu bapa. Abu Bakrah meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, maksudnya, mahukah aku jelaskan kepada kamu semua tentang dosa yang sangat besar? Beliau berkata, syirik kepada Allah dan derhaka kepada ibu bapa. Riwayat Bukhari. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah pernah menyatakan di antara golongan yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat kelak dan tidak masuk syurga ialah mereka yang menderhakai ibu bapanya. Hadis hasan sahih.